Di dalam laporan arus kas itu terdapat 3 komponen utama yang harus kita laporkan. Yang pertama ada aktivitas operasi, yang kedua ada aktivitas investasi, yang ketiga ada aktivitas pendanaan atau financing. Nah, apa sih perbedaan antara ketiga aktivitas itu? Sebelum kita mengalokasikan akun-akun yang ada di laporan keuangan dan transaksi yang terjadi di perusahaan kita harus memahami dulu mana saja yang termasuk ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, yang termasuk ke dalam aktivitas operasi itu semua transaksi yang berkaitan dengan transaksi yang ada di laporan laba rugi seperti pendapatan, beban, laba. Nah, itu semuanya dimasukkan ke aktivitas operasi karena laba rugi itu kan menggambarkan kegiatan operasional perusahaannya. Nah, selain itu yang termasuk ke dalam aktivitas operasi yang kedua itu ada current liabilities atau aktivitas kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar yang dimana jangka waktu kewajibannya kurang dari 1 tahun. Nah, itu masuk ke dalam aktivitas operasi seperti hutang dagang, lalu hutang pajak. Nah, hutang dagang kan timbul gara-gara kita membeli barang tetapi kita belum membayar kasnya. Itu kan muncullah akun account payable atau hutang dagang, sehingga hutang dagang termasuk ke dalam aktivitas operasi. Jadi untuk klasifikasi yang termasuk ke dalam aktivitas operasi, yang pertama ada semua akun yang ada di laba rugi, pendapatan, beban, dan laba, serta yang kedua itu yang termasuk ke klasifikasi operasi ada current liabilities atau kewajiban jangka pendek. Nah, lalu yang kedua, aktivitas investasi itu semua transaksi yang berkaitan dengan cash inflow atau outflow dari non current asset, maka masuknya ke dalam aktivitas investasi. Maka kita bisa melihat nih yang apa saja ya yang termasuk ke dalam non current asset itu dari laporan posisi keuangan, atau kita bisa menganalisis transaksi ini jangka waktunya berapa lama. Contoh, kita membeli bangunan sebesar 100 juta. Nah, lihat ini kriteria si bangunan. Karena bangunan merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan, lalu si masa manfaat bangunan ini akan diperoleh lama, dan masa manfaat bangunan itu kan jangka panjang lama, sehingga pembelian bangunan harus kita klasifikasikan ke dalam aktivitas investasi karena berkaitan dengan non current asset. Contoh lain ada apa lagi? Ada penjualan tanah. Kalau kita ngejual tanah juga sama, masuknya ke dalam aktivitas investasi. Sehingga intinya yang termasuk ke dalam non current asset, baik itu investasi jangka panjang, lalu ada wesel tagih jangka panjang, lalu ada building atau equipment, atau ada land, itu kan semuanya termasuk ke dalam kriteria non current asset, maka kita harus melaporkannya ke dalam aktivitas investasi, baik itu berhubungan dengan arus keluar ataupun arus masuk. Lalu aktivitas yang kedua itu aktivitas yang berkaitan dengan financing atau pendanaan. Sehingga di sini ketika ada terjadi transaksi yang menyebabkan adanya inflow atau arus masuk dan adanya outflow atau arus keluar yang berasal dari transaksi yang masuk ke dalam kriteria non current liabilities dan equity, maka kita harus mengklasifikasikannya ke dalam aktivitas financing. Contohnya apa yang non current liabilities? Contohnya imbalan karyawan. Nah, nanti kan biasanya kalau punya perusahaan karyawan yang baru jadi perusahaan, nah si perusahaannya itu kalau sudah habis masa kerjanya itu kan mendapatkan pesangon lah dari perusahaan. Nah, pesangon yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan itu harus masuk ke dalam kewajiban karena pesangon tersebut nantinya akan dibayar oleh perusahaan di kemudian hari pada saat si karyawan tersebut sudah keluar. Nah, karena di sini pesangon masuk ke dalam pembayarannya itu jangka panjang dan masuk ke dalam non current liabilities, sehingga kalau kita memberikan pesangon kepada karyawan yang sudah berhenti, maka kita masukkan ke aktivitas financing karena berkaitan dengan non current liabilities. Contoh lain, kita menerbitkan obligasi. Obligasi kan biasanya jangka waktunya lama ya, tetapi ada juga yang sebentar, tapi
tapi rata-rata ada biasanya si obligasi itu bonds payable itu jangka waktunya lama. Nah, ketika kita menerbitkan obligasi untuk memperoleh suatu barang atau memperoleh kas, bond payable itu, penerbitan bond payable itu kita harus masukkan ke dalam aktivitas aktivitas financing karena berkaitan dengan non current liabilities. Nah, lalu juga selain non-current liabilities ada juga equity. Contohnya apa? Kita punya saham, lalu kita terbitkan, kita jual. Maka penjualan atau penerbitan saham itu masuk ke kita laporkan ke dalam aktivitas financing. Tapi kalau contoh lain, kita membayar dividen kepada pemegang saham. Nah, pembayaran dividen oleh perusahaan kepada pemegang saham itu kan berkaitan dengan equity. Dividen itu ya kan? Karena dividen dilaporkannya di laporan perubahan modal, yang dimana dividen langsung berpengaruh terhadap pengurangan modal atau equity, sehingga pembayaran dividen harus dimasukkan ke dalam aktivitas financing. Sehingga pada intinya, jika kita menemukan transaksi yang berkaitan dengan non-current liabilities dan equity, transaksi tersebut, baik itu inflow dan outflow, itu harus kita masukkan ke aktivitas financing. Nah, lalu di sini ada seperti yang tadi ya, penjelasan contoh-contoh yang tadi dari aktivitas-aktivitas yang ada di laporan arus kas. Ada aktivitas operasi, investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, di sini untuk seperti yang tadi ya, untuk case ini masuknya ke yang mana? Ini contoh-contoh seperti yang inflow dan outflow-nya. Contoh lah di sini aktivitas operasi ketika kita menerima uang dari atau pengeluaran uang, kita masuk ke inflow cash. Inflow itu kan berarti kita berkaitan dengan arus masuk, sehingga kita harus menambah kas kita ke cash flow-nya ya. Tapi kalau sepertinya aktivitasnya berkaitan dengan beban, kita harus membayar expenditure, itu kita harus mengurangi sih kasnya. Ini untuk arus kasnya. Investasi juga sama, ini arus masuk kan kita ke kas perusahaan, dan ini yang keluarnya. Nah, ini untuk contoh-contoh transaksi yang aktivitas yang tadi. Nah, untuk penyusunan di laporan arus kas kurang lebih seperti ini ya gambarannya. Di sini ada klasifikasi arus kas, baik itu arus kas masuk atau inflow, dan outflow atau arus kas keluar. Itu ada operasi, investasi, dan pembiayaan. Arus kas masuk contohnya ada penjualan barang dan jasa. Kan kita menjual barang, otomatis kita menerima kas ya, dengan catatan penjualan tersebut sifatnya tunai. Lalu ada pengembalian atas pinjaman. Contohnya kita memberikan pinjaman kepada orang lain bayar ke kita, itu masuk ke aktivitas operasi arus kas masuk. Termasuk juga penerimaan bunga. Lalu untuk arus kas keluar, contohnya ada beban-beban yang harus kita bayar yang ada di laporan laba rugi seperti yang tadi ya. Lalu investasi juga sama seperti yang tadi disampaikan. Untuk contoh-contohnya ada arus kas masuk, penjualan, penagihan, pokok pinjaman yang diberikan kepada entitas lain dengan catatan si pinjaman tersebut dengan jangka waktunya itu lama, lebih dari setahun, sehingga pinjaman yang kita tagih, yang berhasil kita tagih itu termasuk ke dalam non-current asset. Tapi kalau pinjaman itu sifatnya kurang dari setahun, contoh piutang usaha atau piutang karyawan, maka si penagihan hasil pinjaman, penagihan pinjaman dari orang lain itu masuknya ke operasi kalau masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Nah, untuk arus kas keluar, contoh untuk investasi, pembelian properti, pembelian sekuritas, pemberian pinjaman kepada pihak lain, itu masuknya ke arus kas keluar. Kan karena kita kalau membeli berarti kan kita arus kas kita berkurang keluar. Kalau menjual, kita otomatis kita akan mendapatkan dana, sehingga kalau penjualan biasanya sifatnya menambah kas, tapi kalau untuk pembayaran atau pembelian sifatnya mengurangi kas dan masuk ke dalam outflow. Termasuk juga yang pembiayaan tadi ya, untuk arus kas masuknya contoh ke penerbitan obligasi, penerbitan wesel, penerbitan saham, lalu penjualan sekuritas. Itu kan sifat yang transaksi yang menimbulkan penambahan kas bagi kita. Dan untuk arus kas keluar itu juga sama, pembayaran kepada pemegang saham dan pelunasan hutang jangka panjang untuk memperoleh kembali si modal. Dan tadi untuk klasifikasinya.